Ya. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini terambil dari Roma 8 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Roma 8 ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-39 di bawah judul perikop keyakinan iman. Beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, merenungkan, dan terlebih-lebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Pesamuan titiang sarusami, sampunapi gatrane, dumogi titiang panggihin sebeton, sami kenak rahayu dan kirang napi-napi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada hari ini tema yang mau sama-sama kita renungkan yaitu kasih Allah yang menyelamatkan kita. Kitab Roma sendiri merupakan salah satu kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus pada tahun 75 Masehi. Jika kita lihat, kitab Roma ini ditulis secara sistematis dan merupakan salah satu kitab yang ditulis paling lama dibandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, berbicara mengenai Roma 8 ayat 38 sampai 39 ini, fokus utama yang mau kita sama-sama lihat adalah mengenai kasih. Semeton titiang sarung sami, nampi ni kebawasan kasih. Menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa itu kasih? Kasih inggih punika wantah rasa tresna ring dasar hati ketujuh ring sesama. Kasih adalah perasaan cinta kasih kita kepada sesama kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasih sendiri adalah perasaan sayang dan cinta kita kepada sesama kita. Sedangkan dalam bahasa Yunani, yaitu agape, yang memiliki arti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri atau cinta tanpa syarat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika kita membaca Roma 8 ini, kita akan teringat mengenai peristiwa yang dialami oleh Rasul Paulus yang hidup pada zaman Yesus. Sebelum menjadi rasul, Paulus sendiri bernama Saulus yang pada masa itu sering menganiaya dan membunuh para pengikut Yesus yang dianggap sebagai penghujat Allah. Karena perbuatan Rasul Paulus itu, banyak pengikut Yesus harus kehilangan nyawa karena ketidaksalahan mereka. Tetapi walaupun Rasul Paulus melakukan hal tersebut, ia tetap diselamatkan oleh kasih Allah. Dan ia diubah menjadi manusia yang lebih baik melalui pertobatan yang ia lakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat kisah Rasul Paulus yang luar biasa ini, kita menemukan satu poin penting di dalam perjalanan hidup Rasul Paulus. Poin tersebut ialah kasih. Kasih yang mengubah kehidupan lama Rasul Paulus menjadi kehidupan baru yang penuh dengan berpengharapan. Kasih Allah bukan saja diberikan kepada Rasul Paulus semata, melainkan kasih Allah juga diberikan secara universal, secara keseluruhan untuk seluruh ciptaannya. Tuhan tetap mengasihi kita tanpa membedakan status dan keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Tidak
ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Dapat kita baca pada ayatnya yang ke-39 yang berbunyi, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, makna kasih yang sesungguhnya bukan saja kita menolong sesama kita atau membantu sesama kita, melainkan kasih adalah sebuah perasaan. Mungkin sebagian dari kita akan berpikir berarti kasih dan cinta itu sama. Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Kasih lebih bersifat rasa peduli kita kepada sesama kita tanpa meminta imbalan. Sedangkan cinta lebih kepada perasaan kita, rasa sayang kita kepada sesama kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai penekanan khotbah saya pada hari ini, ada sebuah ilustrasi singkat yang dapat membantu Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam memahami khotbah saya. Ilustrasinya sebagai berikut. Di sebuah desa kecil, hiduplah dua orang anak. Anak pertama lahir dari keluarga yang berkecukupan, dan anak yang kedua lahir dari keluarga yang kurang mampu. Walaupun mereka hidup dalam status yang berbeda, tetapi mereka tetap menjalin hubungan dengan baik dan penuh dengan kasih. Dua anak ini tidak pernah menjatuhkan satu sama lain, melainkan mereka saling mendukung satu sama lain. Nika mawinang Bapak Ibu wenten tetiga sane mau utama wenten ring arti kasih. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ada tiga hal yang perlu kita ketahui mengenai kasih. Asiki, tresna nuntut pengorbanan utawi caru. Kasih menuntut pengorbanan. Kaping kalih, tresna nuntut kepatuhan utawi ajeg. Kasih menuntut ketaatan. Dan ketiga, tresna nuntut ketulusan. Kasih menuntut ketulusan. Kaping untat korbat titiang lugrahi yang titiang mahbang napi sani kebaosang kasih setinut Rasul Paulus. Sebagai penutup khotbah saya pada hari ini, izinkan saya untuk mengutip salah satu pemikiran dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa sebagai sebuah jemaat, sebagai sebuah persekutuan, jemaat harus hidup dalam kasih, di mana golongan yang kuat harus mengasihi golongan yang lemah, dan yang golongan yang lemah harus mengasihi golongan yang kuat. Maksudnya, dalam hal ini kita sebagai manusia harus saling melengkapi dan tidak merasa paling kuat di antara saudara-saudara kita, karena kita sama di mata Tuhan. Sedemikian jauh penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin.